Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semua, kembali lagi dengan saya Bapak Hafan di channel Mr. BK. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan menjelaskan tentang tips mempersiapkan diri ikut ujian daring selama pandemi. Anak-anak, saat ini pandemi COVID-19 memusatkan segala aktivitas akademik para murid secara daring di rumah. Tidak terkecuali pelaksanaan ujian. Bisa jadi animo pelaksanaan ujian daring berbeda dengan ujian yang biasanya dilakukan di ruang kelas setiap sekolah. Tidak sedikit dari para murid yang merasa lebih malas dan ogah-ogahan dalam mempersiapkan ujian daring ini. Selain itu, peraturan selama ujian daring juga akan berbeda dengan biasanya. Oleh karena itu, berikut ini Bapak akan memberikan tips menghadapi ujian daring dan apa saja yang perlu kamu persiapkan untuk mengikuti ujian daring selama pandemi ini. Belajar dari awal. Jadwal ujian biasanya diberikan 2 minggu hingga 1 bulan sebelum pelaksanaan. Mulailah belajar materi dari awal. Jangan belajar secara dadakan. Belajar sejak jauh hari sebelum ujian memberi waktu cukup untuk belajar dan menambah waktu untuk mengulang materi yang kurang kalian pahami. Catat dan pahami semua materi secara menyeluruh. Dengarkan kembali audio atau video rekaman pemaparan materi yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru untuk memudahkan dalam mengingat materi. Tidak lupa untuk menulis poin-poin penting yang terdapat dalam setiap materi bahasan. Gunakan sticky notes dan ballpoint warna-warni agar catatan lebih menarik dan mudah untuk diingat. Tentukan target. Menentukan target belajar materi dalam sehari sangatlah esensial. Misalnya terdapat 40 materi yang harus dipelajari dan sisa waktu sampai hari pelaksanaan ujian adalah 4 minggu. Dan kamu ingin menyelesaikan materi 4 hari sebelum pelaksanaan. Kamu dapat membuat timeline belajar kurang lebih 2 materi terselesaikan dalam sehari. Dan sisa waktu 4 hari yang tersedia dapat digunakan untuk mengerjakan contoh-contoh soal. Hal tersebut lebih efektif jika dibandingkan tidak memiliki target dalam belajar dan nantinya hanya akan menumpuk dan kewalahan pada hari mendekati ujian. Diskusi dengan teman. Belajar memahami materi seorang diri memang kadang-kadang sulit dilakukan. Oleh karena itu, hubungi teman-teman dan ajak untuk berdiskusi lewat Zoom, Google Meet, atau platform pertemuan secara daring lainnya. Persiapkan materi yang akan kalian bahas sehingga waktu diskusi tidak terbuang sia-sia karena belum mengetahui apa saja materi yang dibingungkan. Lakukan mini quiz atau tanya jawab pada akhir diskusi sehingga materi yang dibahas dapat dipahami dan diingat dengan baik. Diskusi dapat dilakukan seminggu 2 kali atau 3 kali tergantung preferensi masing-masing orang. Kurangi bermedia sosial. Gunakan waktu maksimal 10 menit untuk bermain media sosial sebagai refreshing. Jangan sampai terlewat dari batas yang sudah ditentukan. Ingat, masih ada banyak waktu di luar masa-masa ujian untuk bermain media sosial. Dalam keadaan seperti ini, fokuslah untuk belajar. Kalau kalian tak bisa disiplin menggunakan waktu, bisa menyesal di kemudian hari loh. Memang sih, agak berat mengurangi ngobrol dengan teman-teman lewat media sosial atau melihat hal-hal baru yang diunggah teman. Tapi, demi hasil ujian yang lebih baik, untuk sementara, kurangi waktumu untuk melihat telepon selulermu. Makanan bergizi. Tidak sedikit dari kalian yang lupa untuk makan saat sedang belajar dalam mempersiapkan ujian. Padahal belajar saja tidak cukup. Asupan makanan yang bergizi, cukup, dan teratur sangat membantu dalam proses belajar. Makanlah 3 kali sehari, yaitu
pagi, siang, dan sore menjelang malam. Makanan yang kalian konsumsi harus menerapkan 4 sehat 5 sempurna ya anak-anak, agar gizi yang kalian butuhkan tercukupi setiap harinya. Olahraga. Olahraga dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun. Kementerian Kesehatan RI menganjurkan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik selama 30 menit sehari. Aktivitas fisik tersebut misalnya push up, jalan cepat di dalam atau di sekeliling rumah, atau dengan treadmill. Manfaat yang didapat dari aktivitas fisik antara lain mengurangi stres, menjaga daya tahan tubuh, dan membuat tubuh lebih segar. Tidur cukup. Dalam mempersiapkan ujian, pastinya tidak luput dari istilah begadang. Padahal, begadang memiliki efek negatif terhadap kesehatan tubuh. Pastikan otak dan tubuh kalian mendapat waktu istirahat yang cukup, yaitu 6-8 jam sehari. Waktu tidur yang kurang dapat menyebabkan tubuh akan cepat lelah dan tidak segar dalam menjalankan aktivitas. Siapkan kartu identitas. Kartu ujian dan kartu identitas merupakan salah satu hal penting yang dicek oleh pengawas saat sebelum melaksanakan ujian. Pastikan kartu ujian sudah diunduh atau dicetak dari masing-masing web sekolah. Cek media untuk ujian. Alat atau media yang digunakan untuk ujian tergantung ketentuan dari masing-masing sekolah. Misalnya laptop, komputer, handphone, atau tablet. Pastikan baterai sudah terisi penuh atau sudah pada posisi siap mengisi ulang. Biasanya, ujian daring dilakukan menggunakan 2 perangkat, yakni laptop atau komputer dan handphone. Laptop atau komputer digunakan untuk mengerjakan soal, sedangkan handphone digunakan untuk memperlihatkan posisi peserta dan layar komputer ujian demi mencegah tindak kecurangan. Pastikan kamera kedua perangkat tersebut tidak ada gangguan. Persiapkan kuota internet cadangan. Untuk mengerjakan ujian secara daring tentunya memerlukan kuota internet. Kalian dapat menggunakan WiFi atau kuota internet secukupnya sesuai durasi ujian. Apabila menggunakan WiFi, pastikan bahwa kalian juga memiliki kuota internet cadangan untuk jaga-jaga saat terjadi pemadaman listrik tiba-tiba. Cari tempat nyaman. Atur meja dan kursi yang nyaman untuk ujian. Pastikan meja dan tempat mengerjakan ujian bersih dari catatan dan bahan belajar lain. Biasanya, peserta diizinkan untuk mempersiapkan 1 lembar kertas kosong dan 1 pulpen sebagai coret-coretan. Jangan lupa untuk mengingatkan orang rumah bahwa hari itu kamu akan melaksanakan ujian agar kondisi rumah tidak berisik dan tetap tenang. Berpakaian sopan. Peraturan ujian daring yang ditetapkan oleh sekolah selalu tidak terlepas dari bagaimana peserta mengenakan pakaian saat ujian berlangsung. Pastikan kalian memakai pakaian yang sopan. Lebih lagi, kalian hindari memakai kaos dan celana pendek walau ujian dilakukan secara daring. Berdoa. Satu hal yang tidak boleh ketinggalan adalah berdoa. Berdoalah hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa untuk dimudahkan dan diberi kelancaran selama mengerjakan ujian daring. Karena tanpa izinnya, segala sesuatu tidak akan berjalan seperti seharusnya. Selain itu, mintalah doa restu dari orang tua sebelum mengerjakan ujian. Jangan menyontek. Kalian tidak perlu tergesa-gesa dalam mengerjakan ujian. Tetap tenang dan kerjakan soal-soal yang mudah terlebih dahulu. Baru nantinya disusul dengan soal-soal yang sulit. Apabila hanya terfokus pada satu soal yang sulit di awal, waktu kalian akan terbuang sia-sia. Dalam mengerjakan ujian, jadilah peserta yang jujur, jangan menyontek.
menyontek adalah perilaku yang tidak terpuji dan sangat merugikan. Berserah. Setelah mengerjakan ujian, berdoalah dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa agar diberikan hasil yang diinginkan. Nah, itulah tadi beberapa tips dalam menghadapi dan mempersiapkan ujian daring. Pesan yang ingin saya sampaikan adalah jadilah murid yang memegang teguh nilai-nilai kejujuran dan ingat bahwa hasil yang didapat tidak akan mengkhianati usaha yang diberikan dan doa yang dipanjatkan. Selamat menempuh ujian. Semoga sukses. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa memberikan manfaat dan barokah ya anak-anak. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.